Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komponen embedded system. Baik, langsung saja. Di dalam embedded system ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU, atau yang biasa disebut dengan processing atau prosesor ya. Biasanya disebut prosesor saja. Kemudian yang kedua, port input output. Port input output. Ya, ini ya berupa input atau masukan dan output atau keluaran. Kemudian yang ketiga, ini ada memori. Ya, memori nanti ada RAM, kemudian ada juga ROM. Baik, langsung saja untuk ke yang pertama. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. Nah, jadi pengertian dari CPU ini adalah otak atau inti dari sebuah komputer. Jadi otaknya komputer ya CPU ini ya, atau prosesor. CPU sering disebut sebagai nama lain dari processing device atau prosesor ya. Kemudian CPU melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak atau software. Oke, jadi intinya itu ya, CPU itu adalah otaknya komputer. Oke. Kemudian di dalam CPU ini terdapat 3 komponen utama. Oke, yang pertama unit control. Unit control atau control unit. Control unit ini bertugas untuk mengontrol atau mengatur semua kegiatan atau semua proses yang dilakukan oleh CPU. Jadi ketika CPU melakukan pemrosesan data, maka yang mengontrol itu adalah control unit. Kemudian yang kedua, arithmetic logical unit. Arithmetic logical unit ini tugasnya ya sebenarnya kedua komponen ini saling bekerja sama ya. Jadi control unit, arithmetic logical unit ini ya semua bekerja sama. Tapi untuk yang arithmetic logical unit dia lebih ke perhitungan aritmatik ya, perhitungan aritmatika dan logika. Oke, jadi ketika ada perintah untuk menghitung aritmatik, maka nanti yang bekerja itu adalah arithmetic logical unit. Kemudian yang ketiga, ini adalah memory unit. Memory unit ini nanti fungsinya untuk menyimpan. Jadi menyimpan hasil dari pemrosesan data. Oke, kemudian proses yang dilakukan oleh CPU ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah fetching atau fetching. Ini merupakan tahapan pengambilan atau membaca instruksi. Instruksi itu perintah ya. Pengambilan atau membaca instruksi atau perintah dari memori. Oke. Jadi dalam embedded system itu sudah tertanam sebuah program
Jadi embedded system itu kan gampangnya sebuah alat yang di dalamnya itu terpasang atau tertanam sebuah program. Nah, di dalam program yang tertanam di dalam embedded system itu berisi instruksi-instruksi atau perintah-perintah. Perintahnya macam-macam. Beda alat ya beda nanti perintahnya. Beda embedded system maka perintahnya juga beda, instruksinya juga berbeda. Nah, fetch atau fetching ini merupakan ya pengambilan. Dia fungsinya untuk mengambil atau membaca dari instruksi atau perintah itu. Jadi dibaca dulu. Nah, ketika ketemu di dalam memori ini ada instruksi B misalnya, nah, maka itu diambil dulu. Ya dibaca gitu. Jadi tugas fetching seperti itu ya. Jadi membaca instruksi yang ada di memori atau membaca perintah yang ada di memori. Jadi perintahnya apa, nanti itu dibaca. Kemudian yang kedua, ya, proses yang kedua setelah fetching, setelah sudah diambil instruksinya sudah terbaca, maka langkah kedua adalah decode. Ya, Decode merupakan tahap menerjemahkan instruksi ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Ya. Jadi perintah atau instruksi yang diambil oleh fetching, ya oleh fetch tadi, itu belum bisa dibaca oleh komputer. Jadi program yang tertanam di dalam embedded system tadi itu belum bisa dibaca oleh komputer. Maka membutuhkan yang namanya decode atau penerjemah. Jadi harus diterjemahkan dulu. Ya, seperti kalian misalnya ketika bertemu dengan orang asing, orang Inggris misalnya, kemudian sama-sama tidak mengetahui bahasanya, maka kita membutuhkan yang namanya penerjemah, ya kan? Harus ada penerjemah supaya kita tahu apa yang mereka katakan gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi program yang ditulis oleh programmer, ya, itu sebenarnya kan masih bahasa manusia, walaupun tidak semua manusia bisa membacanya ya. Tapi ya seperti itu. Jadi mesin belum bisa membaca dari sintak-sintak yang dimasukkan ke dalam program itu. Makanya tahap kedua ini ada proses decode, menerjemahkan instruksi. Ya, oke. Instruksi yang telah diambil diuraikan untuk diolah lebih lanjut pada bagian-bagian khusus CPU. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi mengambil instruksi, kemudian menerjemahkan instruksi. Jadi setelah di decode, maka komputer sudah tahu, oh instruksinya ini. Ya. Setelah diterjemahkan, komputer bisa membaca, bisa mengerti. Oh, perintahnya misalnya menyalakan LED dan sebagainya. Oke, tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang ketiga ya. Ini adalah execute. Execute merupakan tahapan menjalankan atau mengeksekusi aksi atau action dari instruksi yang diterima. Oke, jadi setelah tadi diketahui instruksinya apa, ya, setelah di decode tadi diterjemahkan, komputer sudah mengetahui, oh perintahnya atau instruksinya ini.
Maka tahap ketiga adalah mengeksekusi perintah atau instruksi. Oke, kemudian beberapa operasi hasil penguraian pada langkah sebelumnya mulai bekerja sama dan menyelesaikan perintah tersebut. Jika pada langkah ini terjadi perhitungan aritmatika, ya tadi ya. Jika pada langkah ini terjadi penghitungan aritmatika, maka arithmetic logical unit tadi ya, bagian dari CPU ada control unit, kemudian ada arithmetic logical unit dan memori ya, ketiga tadi ya. Nah ini ketika ada perhitungan, maka arithmetic logical unit itu yang akan berfungsi atau yang akan bekerja. Oke itu ya. Jadi tahap ketiga itu adalah eksekusi. Jadi mengeksekusi atau menjalankan dari perintah atau instruksi yang ada. Oke, selanjutnya yang keempat, yang D, yaitu write back. Write back ini menulis kembali ya. Menuliskan kembali hasil operasi pada memori maupun register-register yang telah ditunjuk. Oke, jadi hasil dari eksekusi tadi ya, itu ditulis kembali kepada di dalam memori maupun register yang telah ditunjuk. Nah, kenapa harus ditulis kembali ya? Nah, kenapa ini harus ditulis kembali? Nah, karena mungkin saja digunakan untuk proses eksekusi perintah berikutnya yang akan kembali melalui langkah-langkah pertama. Jadi gini, kemungkinan perintah tersebut itu di tahap berikutnya itu akan muncul lagi ya. Jadi tujuan dari write back, menulis kembali, kemungkinan perintah yang sudah kita ambil, sudah kita terjemahkan, kemudian sudah kita eksekusi, mungkin nanti itu akan muncul lagi. Jadi perintah itu akan muncul lagi. Nah, ketika perintah itu sudah kita simpan, maka langkah-langkah di atas, 3 langkah di atas itu tidak perlu kita lakukan kembali. Jadi fetch, kemudian decode tadi, execute, itu tidak perlu kita lakukan ulang ya, karena kita sudah menyimpan ya. Itu tujuan dari write back. Oke, kemudian selanjutnya berikut ini perbedaan CPU pada berbagai produsen ya. Jadi kecepatan prosesor atau CPU dalam memproses suatu perintah atau instruksi itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah lebar jalur data. Lebar jalur data. Nah, lebar jalur data ini merepresentasikan kemampuan CPU untuk mengolah banyaknya informasi dalam sekali waktu pemrosesan. Jadi semakin lebar jalur data, maka kemampuan CPU itu akan semakin lebih cepat ya. Jadi lebih cepat. Semakin lebar jalur data, maka pemrosesan akan semakin cepat. Ya, sama seperti misalnya akses internet. Di akses internet itu ada istilah yang namanya bandwidth. Ya, hampir sama, itu juga lebar jalur data. Semakin banyak bandwidthnya, maka otomatis
ya semakin cepat. Internet itu akan semakin cepat. Contoh lain, jalan ya, seperti jalan ya. Semakin lebar jalan, maka jalur lalu lintas itu akan semakin lancar. Ya, contohnya seperti itu. Oke, itu mengenai lebar jalur data. Jadi semakin lebar jalur data, maka kemampuan semakin besar. Kemudian yang B, ini ada daftar instruksi. Nah, ada dua jenis arsitektur CPU. Oke ya, yaitu yang pertama adalah RISC, Reduced Instruction Set Computer. Kemudian yang kedua CISC, Complex Instruction Set Computer. Nah, dari kedua jenis ini memiliki perbedaan ya. Jadi CPU yang jenisnya RISC ini mengeksekusi perintah lebih cepat daripada CISC ya, karena tidak melalui proses konversi microcode. Oke, jadi intinya ini ya, RISC ini lebih cepat dari CISC. Oke, sedangkan CPU CISC memiliki konverter microcode di dalamnya sehingga membutuhkan lebih banyak siklus mesin saat eksekusi instruksi, sehingga kecepatan CISC relatif lebih lambat dibanding dengan RISC. Oke, jadi ini ya yang menyebabkan kenapa RISC itu lebih cepat dari CISC. Kemudian yang C, jumlah register. Jumlah register ini berpengaruh pada kemudahan microcontroller. Register merupakan sebuah lokasi atau wadah sementara untuk menyimpan hasil operasi. Jadi register ini merupakan sebuah lokasi atau wadah sementara untuk menyimpan hasil operasi. Jadi hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor maka disimpan sementara di register. Jadi diproses, ada perintah diproses maka masuk ke register. Oke, nanti ada proses lagi ya, ada perintah diproses masuk ke register. Jadi sifat dari penyimpanan di register ini adalah sementara. Jadi hanya sementara ya. Jadi ya selalu bergantian, register perintahnya disimpan, kemudian ya nanti ganti dengan perintah yang lain. Oke. Jumlah register antar CPU ini dapat berbeda. Oke. Nah, jadi semakin banyak jumlah register di sebuah CPU, maka proses pengolahan data itu juga akan semakin cepat. Kemudian yang di mode pengelamatan. Mode pengelamatan berhubungan dengan mode CPU memfetch informasi dari memori. Oke, jadi ini berkaitan dengan fetching tadi ya, berkaitan dengan fetching atau pengambilan instruksi yang ada di memori. Jadi instruksi-instruksi itu memiliki alamat. Ya, instruksi-instruksi itu memiliki alamat. Jadi tersimpan di mana itu ya ada alamatnya. Seperti kalian menyimpan file di komputer, itu kan juga memiliki alamat. Misalnya di folder ini, di folder A, kemudian di dalam folder masih ada folder lagi, nah di dalam foldernya lagi misalnya. Nah,
itu kan semakin mudah alamatnya maka semakin cepat dalam memfetching perintah-perintah itu. Kemudian yang E ini adalah jumlah interupsi. Sebuah interupsi atau interrupt ya dapat dianalogikan seperti interupsi terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya interupsi pada proses pengadilan. Jika interupsi diizinkan, maka proses sebelumnya akan dihentikan untuk mengerjakan kegiatan baru yang diminta oleh interrupt. Nah, setelah kegiatan interrupt selesai, ya, maka kegiatan dikembalikan ke proses sebelumnya. Oke, interupsi. Saya kira kalian ya sudah tahu semua apa itu interupsi. Ya sama ketika seperti ya di sini contohnya di pengadilan ya. Oke, di pengadilan misalnya ada yang melakukan interupsi, ya, maka ketika interupsi itu diizinkan, nah maka yang dibahas kan interupsinya dulu. Yang dibahas interupsinya dulu, setelah selesai baru kembali ke topik yang utama tadi, proses sebelumnya. Atau ya sama seperti ketika kalian rapat, ada sebuah rapat, nah biasanya kan ya banyak interupsi gitu ya. Nah, jadi ketika rapat, misalnya pimpinan rapat menyampaikan sesuatu hal, kemudian di tengah-tengah sebelum selesai menyampaikan itu ada interupsi misalnya, nah kemudian disetujui, maka yang dibahas kan interupsinya dulu. Interupsi selesai baru melanjutkan ya. Contohnya seperti itu. Sekarang yang kedua itu adalah pot input output. Pot input output ini adalah tempat di mana sebuah konektor input output dipasang dan semua itu masih dalam kontrol prosesor. Nah, fasilitas input output merupakan fungsi microcontroller untuk dapat menerima sinyal masukan, untuk menerima sinyal masukan atau input dan memberikan sinyal keluaran atau output. Pot input ini ibarat dari panca indera manusia. Dia menerima masukan dari dunia luar untuk diproses lebih lanjut pada tubuh microcontroller. Jadi untuk pot input ini ibaratnya panca indera, ya. Panca indera manusia seperti ya apa ya? Contohnya apa? Mata misalnya. Ya, mata kita bisa melihat. Misalnya ketika kita jalan, kemudian di jalan itu kita melihat ada jalan yang rusak, ya, ada berlubang misalnya, maka otomatis dari mata kita lanjutkan ke otak kita memberikan perintah untuk menghindar, ya kan, untuk menghindari dari jalan yang rusak tersebut atau jalan yang berlubang tersebut. Contohnya seperti itu. Oke, contoh konkret pot input bagi microcontroller diantaranya adalah sensor suhu. Sensor suhu. Nah, contohnya untuk alat-alat embedded system yang menggunakan sensor suhu ini yang saat ini sering sekali kalian temui, ya, di sekolah-sekolah juga ada, di kantor-kantor ada, ya kan? Yaitu apa namanya? Termogan, ya, termogan ya, atau alat pengukur suhu tubuh. Nah, itu termogan itu juga termasuk salah satu dari contoh embedded system. Oke.
Jadi ya ketika diarahkan maka otomatis alat itu akan mengetahui suhu kita sekian. Kemudian ada lagi sensor garis. Sebagai contoh misalnya ada robot yang berupa mobil-mobilan, maka dia akan bisa mengikuti jalur. Jadi ada garis, biasanya garis warna hitam, maka otomatis robot itu atau mobil-mobilan itu akan mengikuti dari jalur yang sudah dibuat. Nah, itu contoh embedded system yang menggunakan sensor garis. Kemudian yang ketiga ada sensor asap. Nah, ini contohnya adalah di di alat pendeteksi kebakaran. Ya, alat pendeteksi kebakaran. Jadi biasanya ketika alat itu terkena asap, maka otomatis dia akan misalnya menyalakan lampu ya, misalnya lampu merah misalnya, atau sirine dan sebagainya. Oke, itu inputnya. Jadi inputnya asap, nanti outputnya berupa sirine atau LED atau lampu yang menyala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir bisa menekan tombol itu juga termasuk input. Tapi biasanya kalau di alat-alat embedded system, apalagi yang otomatis ya biasanya menggunakan hal-hal seperti ini. Kalau penekan tombol itu banyak kita jumpai pada komputer ya. Jadi input dari komputer itu kan kebanyakan menekan tombol mouse, tombol keyboard dan sebagainya. Oke, sedangkan output ibarat kaki tangan pada manusia. Oke, jadi ibarat kaki tangan pada manusia. Melalui port output, microcontroller mengirimkan sinyal ke dunia luar. Sinyal itu dapat digunakan untuk menyalakan LED misalnya, ketika sensor asap. Nah, misalnya di alat pendeteksi kebakaran, ketika alat itu terkena asap, nah, maka outputnya inputnya asap, maka outputnya itu bisa menyalakan LED. Biasanya LED merah menyala. Oke, output yang lain motor ya. Ini motor itu seperti dinamo, pokoknya menggerakkan mesin. Kemudian membunyikan speaker. Ya, selain menyalakan LED bisa membunyikan speaker. Jadi muncul suara ketika terjadi kebakaran misalnya. Dan mengendalikan apa saja dengan mempertimbangkan perantara rangkaian drivernya. Oke, yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi bagian dari embedded system yang terakhir ini adalah memori. Oke, memori terdiri atas RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM dan ROM memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Ya, oke. RAM itu hanya bersifat menyimpan data dalam jangka pendek atau sementara. Sedangkan ROM ini dapat menyimpan data yang bersifat permanen atau lama. Oke, jadi RAM ini fungsinya sama seperti register.
Jadi dia menyimpan hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor. Jadi RAM ini ya fungsinya untuk membantu prosesor dalam memproses data. Semakin besar RAM, maka kemampuan CPU dalam memproses data juga akan semakin cepat. Makanya ya kalau kalian beli komputer, beli handphone, salah satu pertimbangan ya yang harus kalian perhatikan itu adalah berapa RAM-nya. Jadi besarnya RAM ini menjadi salah satu pertimbangan kita dalam memilih komputer maupun handphone misalnya. Oke. RAM bertugas membantu atau mempercepat proses kinerja dari prosesor dalam mengolah data. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi tugas dari RAM itu membantu mempercepat proses kinerja prosesor dalam mengolah data. Sedangkan ROM memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan. Ya, media penyimpanan informasi firmware, kurang ini ya, firmware yang bersifat permanen dan tidak dapat dihapus. Oke ya. Jadi kalau di ROM itu tidak dapat dihapus. Ya sebenarnya bisa dihapus tapi menggunakan cara-cara tertentu, menggunakan aplikasi khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu juga. Oke, dalam hal memori, microcontroller dapat memiliki random access memory RAM. Oke. Jadi dapat memiliki RAM, memori flash, EEPROM dan EEPROM. Oke, jadi microcontroller itu bisa memiliki 4 memori ini. Ini ROM ya, ini bagian dari ROM. Oke, jadi ROM, EEPROM atau EEPROM ini macam-macam dari ROM. Baik, itu ya. Jadi komponen-komponen dari embedded system saya kira itu. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan semoga video ini juga bermanfaat. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.